pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita lanjut materi pelajaran bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Untuk kompetensi dasarnya masih sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu 3.1, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Adapun indikatornya yaitu 314, menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Bagian D. Pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk setiap A dan X bilangan real, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak X lebih kecil A, maka X lebih kecil A atau X lebih besar minus A. Yang kedua, jika nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, maka X lebih kecil atau sama dengan A atau X lebih besar atau sama dengan minus A. Yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih besar A, maka X lebih kecil minus A atau X lebih besar A. Yang keempat, jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka X lebih kecil atau sama dengan minus A atau X lebih besar atau sama dengan A. Yang kelima, nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Sekarang kita masuk contoh soal untuk persamaan nilai mutlak. Oke, contoh yang pertama, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X lebih kecil 3 adalah. Oke, sekarang kita jawab ya. Yang pertama kita tuliskan dulu pertidaksamaan nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak X lebih kecil 3. Oke. Nah, coba perhatikan. Ketika tandanya lebih kecil, itu berarti X lebih kecil 3 atau X lebih besar minus 3. Cara termudahnya, coba perhatikan ya. Kita buka dulu tanda nilai mutlaknya. Kita tulis X lebih kecil 3. Oke, itu untuk plusnya. Atau X lebih besar minus 3. Kita tulis di sini. Lebih besar minus 3. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis. Jadi HP-nya yaitu cara menulis himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Kita tulis X ini dibaca di mana? Oke. Saya ulang, X di mana? X lebih kecil 3 atau X lebih besar minus 3. Oke? Atau bisa juga yang umum disebut minus 3 lebih kecil X lebih kecil 3. Oke? Jadi untuk penyebutannya boleh X lebih kecil 3 atau X ini lebih besar ya. X lebih besar minus 3. Boleh juga minus 3 lebih kecil X lebih kecil 3. Oke, jadi jawaban yang benar yaitu delta. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 5 lebih kecil atau sama dengan 7 adalah. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita tuliskan dulu pertidaksamaannya. Nilai mutlak
2x tambah 5 lebih kecil sama dengan 7. Oke, setelah itu kita gunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Coba perhatikan ya. Kita buka nilai mutlaknya, jadi 2x tambah 5 itu, lihat tandanya ya, lebih kecil atau sama dengan 7. Oke, ini untuk plusnya. Untuk minusnya itu lebih besar atau sama dengan minus 7. Oke, nah sekarang yang akan kita cari himpunan penyelesaian atau nilai X. Berarti kita harus menghilangkan angka 2 dan 5. Yang pertama kita hilangkan yaitu penjumlahan atau pengurangan. Plus 5 supaya dapat 0 diapakan? Oke, benar. Dikurang 5. Oke. Plus 5 kurang 5, 0. 0 artinya dia sudah hilang. Dalam matematika, ketika di ruas tengah ini dikurang 5, ruas kanan juga harus dikurang 5, dan ruas kiri juga harus dikurang 5. Oke, sekarang kita tulis ya. Minus 7 kurang 5 kecil sama dengan 2x tambah 5. Ini juga harus dikurang 5. Itu lebih kecil sama dengan 7 kurang 5. Oke, coba perhatikan di sini kurang 5, kurang 5, kurang 5. Sekarang kita operasikan. Minus 7 kurang 5 berapa? Oke, benar, minus 12. Kecil sama dengan 2x tetap 5 dikurang 5. Oke, 0. 0 di sini tidak ditulis. Oke, jadi tinggal langsung lebih kecil atau sama dengan 7 kurang 5 berapa? Oke, benar, 2. Nah, sekarang 2x itu sama, artinya 2 kali x. 2, supaya hilang atau menghasilkan 1, 2 dibagi berapa dapat 1? Oke, bagi 2. Jadi ketiga ruas dibagi 2. Oke. Nah, sekarang minus 12 dibagi 2 berapa? Oke, minus 6. Kecil sama dengan 2x dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali x. Oke, tinggal x. Lebih kecil sama dengan 2 dibagi 2, 1. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya. Jadi, oke, HP-nya ini dibaca x di mana? Oke, bisa x kecil atau sama dengan 1, atau x lebih besar atau sama dengan minus 6. Boleh juga minus 6 lebih kecil sama dengan x kecil sama dengan 1. Oke, jadi kita lihat jawaban yang tepat yaitu Charlie. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x lebih besar atau sama dengan 6 adalah. Oke, sekarang kita jawab ya. Nilai mutlak x lebih besar atau sama dengan 6. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sifat-sifatnya. Cara termudah, coba ya perhatikan. Kita hilangkan dulu nilai mutlaknya, berarti kita tulis yang di sini ya. X lebih besar atau sama dengan 6. Ini kita ambil plusnya. Perhatikan ya, tandanya sama. Jika di sini lebih besar, di sini juga lebih besar. Jika di sini lebih besar atau sama dengan, berarti di sini juga lebih besar atau sama dengan. Sekarang, ini untuk plusnya. Sekarang kita ambil minusnya. Kemudian tandanya terbalik. Berarti di sini kita ambil x. Lawannya lebih besar atau sama dengan? Oke, lebih kecil atau sama dengan minus 6. Oke, karena ini ada jaraknya kita pakai atau. Simbolnya atau boleh begini ya. Oke, nah sekarang. Jadi kita bisa tulis. Jadi
HP-nya, himpunan penyelesaiannya X di mana? Oke, X lebih kecil atau sama dengan minus 6. X lebih kecil atau sama dengan minus 6. Atau, boleh ditulis atau ya. Atau, X lebih besar sama dengan 6. Kita tulis di sini ya. X lebih besar sama dengan 6. Oke. Jadi, jawaban yang tepat yaitu, kita lihat jawabannya, bravo. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x kurang 2 lebih besar 1 adalah. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Nilai mutlak 3x kurang 2 lebih besar 1. Oke, masih ingat sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya? Cara termudah untuk mengingatnya, coba perhatikan. Kita buka dulu, hilangkan tanda nilai mutlaknya, kemudian ambil plusnya, tanda yang di soal itu mengikut ya. Berarti 3x kurang 2 lebih besar 1. Itu untuk positifnya. Untuk negatifnya, ambil lawan dari tandanya. Tanda lebih besar, lawannya lebih kecil. Berarti di sini 3x kurang 2 lebih kecil minus 1. Oke, karena ini terpisah kita pakai pemisah atau. Ini dibaca atau. Oke, nah sekarang tinggal kita cari berapa nilai x. Coba kita di yang ini dulu ya. Minus 2 pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini tetap 3x lebih kecil tetap sama ya. Minus 1 minus 1. Minus 2 pindah jadi plus 2. Coba ya. Minus 2 pindah jadi plus 2. Nah, sekarang ini tetap sama 3x lebih kecil. Min 1 tambah 2 berapa? Atau 2 kurang 1? 1. Oke. Sekarang 3-nya, karena dia perkalian, pindah jadi pembagian. Berarti x lebih kecil 1/3. Nah, sekarang yang ini lagi ya. 3x tetap lebih besar 1 tetap minus 2 pindah jadi oke benar plus 2. 1 tambah 2 berapa? Oke 3. Sekarang sama ya. 3x itu 3 kali x. Perkalian pindah jadi pembagian. Berarti x lebih besar dari 3/3. Kali pindah jadi bagi ya. Nah, 3 bagi 3 berapa? Oke, benar, 1. Sekarang tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih kecil 1/3 atau x lebih besar 1. X lebih besar 1 ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Jadi jawaban yang tepat yaitu bravo. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut soal yang kelima. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 3 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak x kurang 2 adalah. Oke. Untuk menjawab soal yang kelima ini, itu caranya berbeda dengan soal yang sebelumnya ya. Coba perhatikan bentuk soalnya. Perbedaannya di mana? Di ruas kanan. Ya. Ini ada variabel x. Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari dulu pembuat nol dari pertidaksamaan ini. Cara mencarinya itu sama dengan cara mencari penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi tandanya ini diubah dulu ke persamaan ya. Tandanya berubah jadi sama dengan. Oke, masih ingat cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak yang seperti ini? Itu ada, kemarin dijelaskan 2 cara ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan ada 3 cara. Oke, sekarang coba perhatikan cara yang pertama.
cara yang pertama ini, kita gunakan definisi nilai mutlak. Kita ambil plusnya dulu, kemudian ambil minusnya. Oke? Berarti 2x tambah 3. Nah, ini tandanya berubah ya, jadi persamaan atau sama dengan x kurang 2. Oke? Sekarang, kita pindahkan x-nya ke ruas kiri. Tetap 2x kurang x itu sama dengan. Oke? X pindah jadi minus x ya. Minus 2. Tetap. Plus 3 pindah jadi minus 3. Oke? Nah, sekarang 2x kurang x berapa? 2 kurang 1? Benar. 1 kali x, x. Sama dengan minus 5. Jadi pembuat x yang pertama, pembuat 0 ya. Untuk nilai x-nya itu yang pertama minus 5. Sekarang kita ambil minusnya lagi. 2x tambah 3 itu sama dengan minus, ingat ya? Minus x kurang 2. Oke, nah sekarang kita akan mencari nilai x-nya. Berarti minusnya dulu kali masuk. 2x tambah 3 tetap. Minus kali x, minus x. Minus kali minus. Oke, benar. Plus 2. Oke. Sekarang 2x tetap. Minus x pindah jadi plus x. Oke. Plus 2 tetap. Plus 3 pindah jadi minus 3. Oke? Nah, sekarang 2x tambah x. Ini 2 tambah, di sini ada 1 ya. 2 tambah 1. Oke, 3x. Sama dengan 2 kurang 3 minus 1. Berarti x sama dengan minus 1 per 3. Oke? Jadi pembuat nolnya yaitu minus 5 atau minus 1/3. Misalkan ya, kita tulis di sini. X-nya itu minus 5 atau X-nya itu minus 1/3. Itu pembuat nolnya, cara pertama. Sekarang kita cari cara kedua. Cara kedua ini, itu kita menggunakan sifat nilai mutlak ya. Sifatnya yaitu kedua ruas dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan ya. Berarti 2x tambah 3 kita langsung kuadratkan ya. Itu sama dengan x kurang 2 kuadratkan juga. Oke? Nah, sekarang cara cepat untuk mengkuadratkan, coba perhatikan. 2x kuadrat artinya 2 kuadrat. Oke, 4. X kuadrat ya, x kuadrat. Oke? 2 kali 3 kali 2x. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, ya 12. X. Oke? Tambah 3 kuadrat, 9. Oke? Sama dengan. Yang ini lagi ya, perhatikan. X kuadrat, ditulis x kuadrat. Sekarang, 2 kali minus 2 kali x. 2 kali minus 2, minus 4 kali x, minus 4x. Minus 2 kuadrat, minus 2 kali minus 2, plus 4. Sekarang, semua kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti, ini tetap. X kuadrat pindah jadi minus x kuadrat. Oke? Tambah 12x. Minus 4x pindah jadi plus 4x. Tambah 9 plus 4 pindah jadi minus 4. Itu sama dengan di sini tinggal 0. Karena semua pindah ya. Jadi di sini tinggal 0. 4 kurang 1. Oke, benar. 3x kuadrat. Tambah 12x ditambah 4x. 12 tambah 4. Oke, 16x. Tambah 9 kurang 4. Oke, benar. Tambah 5. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ini sudah berbentuk persamaan kuadrat. Sekarang kita faktorkan. Caranya bagaimana?
Kita kalikan dulu ini ya. 3 kali 5. Benar, 15. Sekarang, cari dua bilangan yang jika dikali, sini ya. Itu jika dikali, dapat 15. Yang jika dijumlah, itu dapat plus 16. Yang tengahnya ya. Bilangan berapakah itu? Oke, benar. 15 dengan 1. Coba kita uji. 15 kali 1, 15. 15 tambah 1, 16. Oke? Jadi di sini hasil faktornya 15 dengan 1. Nah, sekarang kita tuliskan hasil faktornya. 3, ini 3 ada ya. Berarti 3x. Ini 15 tambah 15 kali 3x tambah 1 sama dengan 0. Oke? Hasil faktor ini adalah yang ini. Nah, sekarang kita lihat, kita cari pembuat nolnya. Berarti 3x tambah 15 sama dengan 0. Atau 3x tambah 1 sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang ini. Pindahkan plus 15, pindah jadi minus 15. Berarti x sama dengan minus 15 dibagi 3. 15 bagi 3, 5. Minus bagi plus minus, berarti minus 5. Ini lagi ya. 3x sama dengan plus 1 pindah jadi minus 1. Berarti x sama dengan minus 1/3. Sorry ya. Minus 1/3. Oke. Nah, coba perhatikan yang diperoleh. X minus 5 itu sama. X minus 1/3 juga sama ya. Nah, ini cara yang kedua. Sorry, ini cara yang kedua. Mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini sama dengan cara yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruas. Tapi jalannya berbeda. Caranya bagaimana? Coba perhatikan ya. Nah, ini kita gunakan cara yang ketiga. Oke, nah sekarang. Ini yang pertama itu kedua ruas dikuadratkan. Sekarang pindahkan ini ke ruas kiri. Berarti di sini berubah jadi 2x tambah 3 kuadrat. Plus, ini plus ya. Kalau tidak ada ditulis itu artinya plus. Pindah jadi minus. X kurang 2 kuadrat itu sama dengan 0. Nah sekarang ingat rumus. Ini ada rumus ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Kita tuliskan di sini ya. Sini saja. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Cek, ini enggak usah ya. Konsep yang ini ya. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi di sini ini jadi A, ini jadi B. Yang pertama itu ditambah, yang kedua dikurang. Itu juga bisa terbalik ya, bisa dibolak-balik. Nah, sekarang coba kita yang ambil tambahnya dulu. Berarti 2x tambah 3 itu ini A ya, tambah B, B-nya ini. Tambah x kurang 2. Oke? Nah, ini kali ya, kali di sini, ini juga kali. A kurang B, A ini. A 2x tambah 3 kurang B. X kurang 2. Sorry ya, kita pakai kurung siku. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang 2x tambah x. Oke, 3x. 3 kurang 2 berapa? Oke, 1. Ya, ini kali 2x kurang x. Coba perhatikan ini 2x kurang x. Oke, benar, x. 3 kurang minus. Coba perhatikan, minus kali minus plus 3 tambah 2.
Oke, benar, 5. Berarti tambah 5. Oke, coba lihat. 3 kurang 2, 1. Berarti di sini plus ya. Berarti 3x tambah 1 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Sekarang kita cari pembuat nolnya. Berarti 3x tambah 1 sama dengan 0. Atau x tambah 5 sama dengan 0. Oke. Sekarang, berarti 3x sama dengan plus 1 pindah jadi minus 1. Berarti x sama dengan minus 1/3. Ini x sama dengan minus 5. Plus pindah minus. Oke. Jadi ada 3 cara ya. Pilih yang termudah. Karena hasilnya pembuat 0 itu akan sama. Coba perhatikan ini minus 5 dengan minus 1/3. Nah, setelah kita peroleh nilai x-nya minus 5 atau x minus 1/3, itu sekarang kita kasih masuk ke garis bilangan ya. Nah, misalkan di sini 0, sini ya, 0. Oke, sebelah kanannya 0 itu yang positif, sebelah kirinya itu minus atau negatif. Berarti minus 5 dengan minus 1/3 itu letaknya di sebelah kiri 0 ya. Sini misalkan di sini minus 5. Oke. Minus 1/3 itu dekat dengan 0, berarti minus 1/3 di sini ya. Nah, sekarang kita buat bulatan. Masih ingat ya, buat bulatan? Bulatan ini ada 2 jenis. Kosong atau berisi. Ini kosong, ya. Kita perhatikan di sini. Ketika ada atau sama dengannya di sini, itu artinya berisi. Ini kan ada ya, yang ini. Berarti dia berisi. Oke? Nah, sekarang langkah selanjutnya di sini ada dibatasi ya. Sini ada 3 daerah, 1, 2, 3. Sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita uji titik. Uji titik 0. Caranya, ubah x itu sama dengan 0 ke persamaan. Jadi yang kita lihat tinggal 2 kali 0 kan 0. Artinya tinggal yang 3. 3. Di sini juga x-nya 0 dengan minus 2. Oke. Nah, sekarang nilai mutlak minus 2 itu adalah 2. Nilai mutlak 3, 3. Apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 2? Benar atau salah? Oke, salah ya. Atau kita tulis uji titik x sama dengan 0. Berarti di sini 2 kali 0, 0. Tambah 3, berarti tinggal nilai mutlak 3. Nilai mutlak ya. Lebih kecil sama dengan nilai mutlak x-nya 0, 0 kurang 2 minus 2. Nilai mutlak 3 ya 3. Lebih kecil sama dengan nilai mutlak minus 2. Ingat ya, konsep nilai mutlak selalu positif. Berarti di sini 2. Nah, apakah 3 itu lebih kecil dari 2? Oke, salah ya. Salah. Nah, karena di sini salah, ya 0, kita uji tadi x sama dengan 0 ini. Ini daerahnya 0. Karena di sini salah, berarti yang benar di sini. Oke, yang diarsir adalah yang daerah ini. Oke, jika di sini benar, berarti yang diarsir ini dengan ini. Ini pasangan ya, selalu berpasangan. Jika dia persamaan kuadrat. Oke, nah sekarang untuk menulis himpunan penyelesaiannya, kita tulis jadi HP itu X di mana ini minus 5, bisa langsung ya, minus 5 lebih kecil sama dengan, kenapa ada sama dengannya? Ingat ya, berisi. X lebih kecil sama dengan minus 1/3. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-6. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 1 lebih besar nilai mutlak x kurang 2 adalah. Oke, sekarang kita jawab. Langkah pertama kita cari dulu x-nya ya.
untuk mengetahui pembuat nolnya. Caranya sama ya, persamaan nilai mutlak. Kita gunakan cara yang pertama. Kita ambil plus, kemudian ambil minus. Oke? Kita ambil plusnya dulu. Berarti 2x tambah 1, tanda pertidaksamanya itu berubah jadi sama dengan ya, sama dengan x kurang 2. Oke, ini pembuat 0. X-nya pindah jadi, oke benar, ini 2x dulu. X tadi pindah jadi minus x. Itu sama dengan minus 2 tetap, plus 1 pindah jadi minus 1. Oke, nah sekarang 2x kurang x ya x, sama dengan minus 2 kurang 1 minus 3. Oke, jadi x yang pertama minus 3. Sekarang kita ambil minusnya lagi ya, berarti 2x tambah 1 sama dengan minus x kurang 2. Oke, minusnya kali masuk dulu, berarti 2x tambah 1 sama dengan minus x, minus kali minus plus 2. Oke, nah sekarang 2x tetap, minus x pindah jadi plus x, plus 2 tetap, plus 1 pindah jadi minus 1 ya, plus jadi minus. 2x tambah x 3x, 2 kurang 1 ya 1, berarti x sama dengan 1/3. Oke, sekarang kita gambar garis bilangannya. Kita gunakan ini ya, supaya lurus. Oke, nah sekarang x-nya minus 3 dengan 1/3. Kita misalkan di sini 0. Minus artinya sebelah kiri ya, berarti di sini minus 3. 1/3 positif di sebelah kanan, 1/3. Sekarang kasih bundaran ya. Nah, bundarannya apakah dia kosong atau berisi? Kita lihat di sini tidak ada sama dengan, berarti dia kosong ya. Ini tidak berisi. Nah, di sini ada 3 daerah. Daerah pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita uji titik 0. Oke. Caranya substitusi ke sini. 2 kali 0, 0. Tambah 1 kita di sini ya, tulis. Uji titik x sama dengan 0. Artinya 2 kali 0, 0. Tambah 1, berarti tinggal nilai mutlak 1 lebih besar 0 kurang 2, minus 2. Nilai mutlak minus 2. Nilai mutlak 1 ya 1. Lebih besar nilai mutlak minus 2 plus 2. Apakah 1 lebih besar 2? Oke, salah. Salah lagi ya. Nah, karena dia salah, berarti di sini bukan penyelesaian. Yang jadi penyelesaian adalah yang ini dengan yang ini. Oke, jadi yang diarsir adalah yang ini. Andai kata di sini benar, yang diarsir yang ada nolnya. Oke, jadi sekarang kita tulis. Jadi cara menentukan HP-nya. Jadi HP-nya X di mana? Oke, jika dia lebih, ini kan lebih kecil ke kiri, berarti X lebih kecil minus 3 itu tidak ada sama dengannya ya, sama dengan ini. Atau X ke kanan dia lebih besar 1/3. Oke, jadi kita lihat jawaban yang tepat adalah Bravo. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-7. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 1 lebih kecil minus 3 adalah. Oke, untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu ya
yang di ruas kanan. Ruas kanan itu minus 3. Lebih kecil dari minus 3. Oke. Sekarang kita kembali ke konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Sementara di sini lebih kecil minus 3. Artinya minus 4 dan seterusnya. Atau nilainya negatif. Karena dia lebih kecil minus 3, artinya tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kenapa? Kembali lagi ya ke konsep nilai mutlak. Di sini minus 3. Jadi jawaban yang tepat yaitu himpunan kosong atau E. Oke? Jadi jangan langsung cari dengan menggunakan cara yang keenam ya. Cari X-nya tanpa melihat minus 3-nya. Jadi harus hati-hati. Bisa saja terjebak dengan contoh soal seperti ini. Kita langsung mengerjakannya secara aljabar. Ternyata konsepnya salah. Kenapa? Karena kembali lagi ya ke konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Dan juga bisa 0. Tapi tidak mungkin negatif. Sementara di sini lebih kecil dari negatif 3. Oke? Jadi jawaban yang tepat yaitu himpunan kosong atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke? Jawabannya yaitu error. Oke? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-8. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 4 lebih besar dari X tambah 5 adalah. Oke, coba perhatikan contoh soal yang nomor 8 ini. Ini contohnya berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Coba perhatikan di ruas kanan ada variabel X. Ketika ada variabel X, artinya kita harus mencari pembuat 0. Oke? Coba perhatikan lagi. Di sini tidak ada tanda nilai mutlak. Karena di sini tidak ada tanda nilai mutlak, berarti itu ada syarat tambahannya. Syaratnya apa? Kita kembali ke konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif dan bisa juga 0, tapi tidak mungkin bernilai negatif. Oke? Jadi di sini harus menggunakan syarat tambahan. Itu tadi syaratnya ya. Syaratnya itu konsep nilai mutlak. Jadi kita tulis dulu syarat tambahannya. Syaratnya, syarat yaitu X tambah 5 ini harus positif atau 0. Dalam matematika ditulis lebih besar atau sama dengan 0. Oke? Kenapa lebih besar? Karena angka yang lebih besar 0 itu pasti positif. Oke, ini adalah syarat tambahannya. Berarti ini jika kita pindahkan plus 5 jadi berarti X harus lebih besar dari minus 5. Itu syarat yang pertama. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita kerjakan sama seperti contoh soal yang sebelumnya ya. Kita cari pembuat 0-nya dulu. Kita cari pembuat 0 dengan cara yang termudah. Cara termudahnya, kita bisa ambil positifnya, kemudian negatifnya. Oke? Jadi, 2X tambah 4 sama dengan X tambah 5. Oke? Ini 2X tetap X pindah jadi minus X. Sama dengan plus 5 tetap plus 4 pindah jadi minus 4. Oke? Nah, sekarang 2X kurang X, 2 kurang 1. Oke, benar. 1 ya, berarti tinggal X sama dengan 5 kurang 4, 1. Ini X yang pertama. Sekarang kita cari lagi X yang kedua. Berarti 2X tambah 4 itu sama dengan minus X tambah 5. Oke? Berarti 2X tambah 4 sama dengan minus kali X, minus X. Minus kali plus 5, minus 5. Oke? Nah, sekarang
minus X pindah ke ruas kiri. Minus X, minus pindah jadi 2X tetap ya, pindah jadi plus X. Minus 5 tetap. Plus 4 pindah jadi, oke, minus 4. Sekarang 2X tambah X, 2 tambah 1, 3X sama dengan minus 5 kurang 4, oke, benar, minus 9. Berarti X itu sama dengan minus 9 dibagi 3. 9 bagi 3, oke, 3. Minus bagi plus, minus 3. Jadi kita peroleh X-nya 1 atau minus 3. Sekarang kita gambar garis bilangannya ya. Ini garis bilangan. X-nya minus 3, X-nya 1. Oke. Kemudian nanti kita gunakan juga syarat tambahan. Oke. Jadi kita misalkan di sini 0. Ruas kanan itu positif. Di sini misalkan positif 1. Oke. Ruas kiri negatif. Ini ada minus 3. Misalkan di sini ya minus 3. Oke. Kita cari dulu yang 2 ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini bundaran, sini juga bundaran. Apakah dia berisi atau kosong? Kita lihat di sini. Karena tidak ada tanda sama dengan, artinya dia kosong. Oke. Sekarang untuk menentukan penyelesaiannya, kita uji titik yang termudah. Boleh 0. Oke, daerahnya 0 ya dari sini. Sekarang uji titik X sama dengan 0. Artinya apa? Kita uji ke sini. 2 kali 0, 0. Tambah 4, ya 4. Nilai mutlak 4. Oke, benar, 4. Lebih besar 0 tambah 5, 5. Oke. Pertanyaannya, apakah 4 lebih besar dari 5? Oke, salah. Kita tulis salah. Karena 0 itu salah. Artinya yang benar yang ini ya, yang penyelesaiannya. Dengan ini. Oke. Ini harus kita perhatikan syarat tambahan. Lihat syarat tambahannya. X lebih besar atau sama dengan minus 5. Minus 5 letaknya di sini ya. Misalkan di sini minus 5. Apakah dia berisi atau tidak? Oke, berisi, ada sama dengan. Nah, sekarang X lebih besar atau sama dengan minus 5. Tanda lebih besar, apakah dia ke kanan atau ke kiri? Oke, benar, ke kanan. Oke. Jadi daerah penyelesaiannya yaitu yang ini. Kemudian ini juga. Oke. Bagaimana cara menuliskan himpunan penyelesaiannya? Kita tulis jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana ini kita tulis dulu ya. Minus 5 lebih kecil, dia berisi berarti ada sama dengan X lebih kecil. Ini tidak ada sama dengan ya karena kosong, minus 3. Pemisahnya kita tulis atau X karena panahnya ke kanan berarti lebih besar 1. Oke, ini tidak ada sama dengan karena kosong. Jadi jawaban yang benar yaitu delta. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Ketika kita tidak menggunakan syaratnya, maka kita akan terkecoh dan akan mendapatkan jawaban Charlie C. Kita akan menjawab C. Padahal itu keliru. Jawaban yang tepat yaitu delta. Oke, bisa ya? Nah, itulah tadi beberapa contoh. Ada 8 contoh ya tentang menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, jangan lupa view, like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.